Sobat Bincang Energi semua, selamat malam, selamat bergabung kembali di podcast Bincang Energi bersama dengan aku Suti akan membawakan obrolan menarik nih malam ini tentang eh, strategi pengurangan emisi karbon sebagai upaya menuju net zero emission. Nah, kali ini tentunya aku nggak sendiri karena pada kolaborasi podcast kali ini, aku juga ditemani oleh Kak Mira Dwi Pangesti selaku Chief Operating Officer dari satu platform, di mana platform ini adalah platform yang menyediakan solusi komprehensif untuk ESG Management, Carbon Management, dan juga Sustainability Reporting. Langsung aja kali ya kita sama-sama Kak Mira langsung nih yang udah standby dari tadi bersama kita. Halo Kak Mira. Halo Mbak Suti, apa kabar? Selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak, kabar baik, luar biasa. Terima kasih loh Mbak sudah bersedia nih meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya mungkin ya untuk bisa sharing-sharing nih bersama dengan teman-teman Bincang Energi, teman-teman dari satu platform dan juga seluruh energi renewable enthusiasm di luar sana. Nah, kita tadi kan sudah ngenalin dikit nih dari background Kamira itu di satu platform itu gimana. Terus jadi juga sebelumnya sudah saya mention nih kalau misalkan satu platform itu adalah sebuah platform yang menyediakan solusi komprehensif untuk ESG management. Nah, kalau menurut Kamira nih mungkin boleh dikasih insight sedikit nih Kak ya sebagai pembuka nih kepada seluruh pendengar di luar sana. Kira-kira kenapa sih Kak akhir-akhir ini net zero emission itu jadi isu yang cukup penting dan cukup sering digaungkan nih, terutama khususnya untuk mungkin teman-teman dari kalangan penggiat energi di luar sana. Oke, nah mantap banget nih Mbak Suti. Topiknya kita kali ini bawain tentang karbon ya Mbak ya. Jadi memang beberapa belakangan tahun ini itu karbon jadi hot issue Mbak, jadi seksi issue yang sering banget dibicarakan gitu ya di berbagai kalangan. Baik tadi yang Mbak Suti sampaikan itu dari penggiat energi, NGO, perusahaan-perusahaan yang besar pun sekarang dituntut Mbak untuk mengurangi emisi mereka gitu. Karena memang selain dari KLHK-nya sendiri sudah mulai buka jalan nih untuk carbon trading gitu ya. Dan belakangan ini juga sudah mulai ada nih dari artikel atau berita dari Kementerian Perindustrian yang memang mewajibkan perusahaan-perusahaan itu untuk menghitung dan mengurangi emisi karbonnya. Itu dulu nih Mbak pancingannya. Oke, luar biasa nih Mbak pancingannya. Berarti tadi saya nangkep kata kuncinya ada di pengurangan jejak karbon, di mana juga dari pemerintah kita pun sudah mulai concern nih ke arah sana. Nah, gimana sih Kak kira-kira sebenarnya konsep dari pengurangan emisi karbon itu? Nah, apakah di satu platform itu juga mungkin membidangi hal-hal yang seperti ini atau mungkin juga mengerjakan hal-hal yang dalam ranah atau lingkup ini, Kak? Iya, betul. Jadi karbon itu luas ya Mbak ya cakupannya gitu. Jadi sebelum kita bisa ngurangin emisi karbon, terlebih dahulu itu perusahaan kita arahkan untuk menghitung dulu gitu. Nah, di sini satu platform itu end to end Mbak, end to end solution. Jadi pertama kita arahkan dulu untuk perusahaan menghitung. Kemudian kalaupun perusahaan itu sudah menghitung, biasanya kita cek apakah proses perhitungan yang sudah dilakukan itu sudah sesuai nih dengan yang standar yang ada, regulasi yang ada, apakah sudah transparansi atau belum, seperti itu. Karena ada kata kiasan Mbak yang bilang tuh kalau you can manage what you can measure gitu. Jadi kamu tidak bisa mengelola apapun itu kalau kamu tidak menghitung dulu, tidak mengukur dulu. Iya, betul. Jadi apa yang mau dikurangin kalau misalkan dari perusahaan itu belum tahu mereka tuh actual emissionnya itu berapa gitu dan apa yang harus dikurangin gitu, apakah efektif atau tidak. Nah, itu biasanya sebuah rangkaian journey ya Mbak ya, perjalanan dari sebuah perusahaan untuk bisa sampai ke mengurangi emisi tadi tuh hitung dulu gitu. Oke, menarik nih Kak. Berarti kata kuncinya nih kita ubah nih ya. Kalau di topik yang tadi itu sebelumnya adalah menghitung jejak karbon. Nah, sekarang tadi kalau misalkan kami mention sebelumnya, kita itu nggak bisa menghitung, kita nggak bisa mengurangi sesuatu yang kita belum hitung nih angka atau nilainya itu berapa. Nah, berarti kalau misalkan di satu platform sendiri ini tuh apa ya Kak, dia tuh semacam menyediakan jasa atau bantuan untuk
bagaimana caranya kita tuh bisa menghitung jejak emisi karbon, kurang lebih gitu kali ya, Kak, ya? Iya, betul betul, Mbak. Oke, berarti kalau tadi di-mention kita bisa terbantu nih dengan menghitung jejak karbon. Nah, terus kalau misalkan proses monitoring dan pelaporan emisinya itu gimana nih, Kak? Karena kan itu juga penting banget ya untuk menciptakan sistem yang transparansi nih dan akuntabilitas supaya pengurangan emisinya itu ya bisa jadi solusi ini yang bisa kita terapkan gitu. Iya, betul. Jadi, biasanya perusahaan itu kita mulai arahkan lewat inventory dulu. Inventory, sumber-sumber emisinya berasal dari mana saja, kemudian mulai dihitung. Nah, satu platform ini menyediakan platformnya nih, Mbak, untuk membantu perusahaan menghitung, gitu. Jadi nanti secara transparansi dan akuntabilitas itu bisa dilihat dari platform kita. Jadi perusahaan ketika input datanya dalam liter atau dalam kWh, nanti otomatis keluar emisinya berapa sih gitu, dan itu bisa dimonitor real time kapanpun. Jadi ketika Oke. save data langsung keluar emisinya secara real time gitu. Nah nanti dari situ kan kelihatan ya Mbak ya performance-nya seperti apa, trennya seperti apa per bulan. Lalu nanti dari kita juga menggandeng konsultan atau advisor untuk bisa membantu menganalisis nih dari grafik tadi kira-kira datanya seperti apa sih, kira-kira paling tinggi tuh emisinya ada di bulan apa sih, ada di tahun berapa sih. Nah itu nanti membantu perusahaan untuk melakukan strategi lebih lanjut untuk mengurangi emisi. Apakah emisi paling besar dihasilkan dari sumber emisi kendaraan mereka, apakah paling besar dari mesin-mesin mereka atau dari listrik, nanti ketahuan dari situ. Oh, oke. Berarti Kak kalau semisal nih aku mulai kepo nih, karena tadi ada pernyataan menarik dari Kamira kalau misalkan itu kita bisa tahu nih dalam jangka waktu di mana nih kira-kira di bulan apa sekiranya itu suatu perusahaan itu mengeluarkan emisi atau mencatatkan emisi terbanyak gitu. Nah, itu apakah dihitungnya itu secara berkala nih, apakah secara setahun gitu kita bisa langsung menghitung jejak emisi pengurangan karbon atau secara bertahap nih Kak, misal per bulan, per bulan, per bulan dari kegiatan yang sudah kita lakukan gitu. Iya, pertanyaan bagus Mbak. Itu banyak banget perusahaan sekarang nggak concern dengan datanya mereka sendiri. Kita biasanya mengarahkan perusahaan itu untuk data per bulan. Per bulan minimal mereka punya data, setor data gitu. Kenapa? Karena kalau udah di akhir tahun, setahun sekali, nanti untuk tahun berikutnya bingung Mbak. Tiba-tiba emisinya gede, mereka kaget. Tiba-tiba harus ngurangin Oh, I apa, mereka see. waktunya mepet, misalkan kayak gitu. Tapi setidaknya ketika kita udah punya trennya per bulan, sebelum sampai ke akhir tahun, biasanya akhir tahun mereka mengeluarkan pelaporan ya Mbak ya gitu. Betul, Sebelum betul. laporan itu nanti terbit, mereka udah tahu nih strateginya kira-kira bisa melakukan apa sih mulai dari sekarang gitu. Oh, berarti kita sudah bisa mengantisipasi ya Mbak ya sebenarnya, dan kita sudah bisa memperkirakan nih dan mengestimasi kira-kira strategi apa sih yang akan kita pakai supaya emisi atau jejak karbon yang kita keluarkan tuh nggak sebegitu melonjaknya gitu ya, kurang lebih ya. Iya, betul Mbak. Oke, berarti hebat banget nih kalau misalkan satu platform itu sudah bisa menjadi platform yang membantu perusahaan-perusahaan tadi itu untuk nggak hanya mengurangi jejak karbon yang mereka sudah gunakan, tapi juga mungkin membantu memonitor dan juga memanage tadi supaya bisa lebih transparan nih pengelolaan jejak emisi karbonnya. Nah, kalau misalkan dari satu platform nih Kak, kira-kira dan dari sisi EBT juga nih, energi baru terbarukan, ada nggak sih inovasi-inovasi dari tren EBT ini yang bisa jadi langkah utama nih buat mencapai net zero emission itu sendiri? Oke, banyak ya Mbak ya langkah-langkah atau strategi atau biasanya perusahaan itu menyebutnya inisiatif. Inisiatif yang biasanya mereka Oke. lakukan untuk mulai mengarahkan perusahaan mereka lebih renewable, istilahnya gitu ya. Jadi renewable ini mereka menggunakan banyak sekali sumber-sumber emisi yang mulai terbarukan. Yang biasanya 100% pakai bahan bakar fosil, biasanya mereka sudah mulai nih Mbak substitusi walaupun nggak sampai 100%, cuma 5%, cuma 10% paling tinggi. At least At mereka least itu ada sudah gitu ya. mulai ya sudah mulai aware nih untuk mulai mengganti fosil ke renewable. Biasanya dari perusahaan Oke. sudah mulai mengganti solar panel untuk listrik mereka. Minimal listrik untuk memenuhi operasional site mereka atau plant mereka. Itu mereka sudah mulai banyak yang pakai solar panel. Kemudian
untuk bahan bakarnya sendiri, mereka kan pasti kalau BUMN sudah diarahkan untuk menggunakan B35 ya Mbak ya saat ini gitu. Betul, Jadi betul. nggak yang 100% bahan bakar fosil. Kemudian ada juga yang melakukan inisiatif lebih advance lagi. Biasanya mereka mulai menerapkan biomass. Mereka bikin Oh, dari sampah, biomass. ya dari tas sampah organik atau dari sampah sisa bahan-bahan perkebunan itu mereka padatkan kemudian mereka jadikan biomass untuk pengganti batu bara di boiler Oh, mereka gitu. Nah, itu sih langkah-langkah yang sudah banyak saat ini perusahaan lakukan untuk mengurangi ketergantungan terutama pada energi fosil. oke, berarti, bisa dibilang sebenarnya ya nih kayak untuk di zaman dan didukung dengan teknologi yang sudah sebegini canggihnya itu sebenarnya udah banyak ya inovasi-inovasi dari dunia energi, baru terbarukan dari EBT ini untuk, apa ya, kita tuh biar bisa semakin masif gitu ya mengurangi, emisi karbon itu tadi. Nah, kalau misalkan tadi kan sudah di-mention tuh tentang ya mungkin kalau misalkan kita menilik ke belakang ya kayak memang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang juga mulai concern menggunakan solar panel. Semisal nih kalau misalkan nggak bisa mengganti keseluruhan dari energi fosil yang mereka pakai, setidaknya itu ada kontribusi nih di dalam situ untuk menggunakan energi baru terbarukan. Nah, kira-kira kalau dari kamera nih memandang nih perusahaan-perusahaan yang kayak gini tuh kira-kira tantangannya apa sih Kak yang dihadapi oleh pelaku sektor industri ini supaya mereka ya tetap bisa uh, memenuhi target pengurangan emisi mereka. Oke, tantangan utama dan terbesar itu biasanya Mbak di investasi, investasi awal untuk membangun sebuah proyek misalkan mulai mengganti solar panel, mereka kan harus investasi dulu di awal. Tapi Okay. impact atau dampaknya itu baru dirasakan di akhir. Beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan mulai merasakan bayar listrik jadi berkurang, beli bahan bakar yang fosil jadi berkurang. Nah, itu merasa perusahaan itu merasakannya baru beberapa tahun ke depan. Tapi biasa tantangan yang mereka hadapi, ya mereka harus siap untuk dana investasi itu di awal gitu. Okay. Karena untuk memberikan atau membuat inisiatif ini tentunya kan biasanya ada sebuah studi kelayakan ya Mbak ya atau visibility study. Kira-kira yang cocok untuk di perusahaan ini apa sih gitu dan tidak semua tidak semua inisiatif itu bisa dilakukan di semua perusahaan. Okay. Tergantung gitu kan. Ada Berarti jenis-jenis perusahaan tertentu yang belum tentu cocok untuk solar panel. Kenapa? Misal di plant tersebut atau lokasinya itu nggak banyak sinar matahari, Mbak. sinar Bukan matahari tempat ya. yang iya, jadinya kan nggak cocok nih kita harus ganti renewable Betul. energy yang lain, entah menggunakan tenaga dari mikrohidro atau yang lain sebagainya gitu. Oke, berarti kemampuan untuk mengadopsi inovasi-inovasi itu dikembalikan lagi ya kayak ke perusahaannya dan juga disesuaikan mungkin dengan tenaga pendukung lainnya tuh seperti apa gitu ya. Betul, betul Iya banget. kan, luar biasa sih. Tapi kalau misalkan akhir-akhir ini ya kayak cukup banyak berita nih berseliweran. Kalau misalkan memang pun juga baik dari pemerintah maupun juga sektor swasta, kayaknya di Indonesia tuh juga udah mulai gencar-gencarnya nih, bukan lagi mulai ya, memang sudah berkomitmen nih sama-sama untuk gimana caranya kita bisa mencapai target net zero emission itu di 2060 nanti. Luar biasa nih Kak. Termasuk juga mungkin satu platform nih di dalamnya juga berkontribusi besar dan memberikan bantuan nih buat perusahaan-perusahaan di luar sana supaya bisa lebih ayo kita sama-sama nih gitu ya sama-sama bareng-bareng gitu kan untuk mencapai Iya. NZI itu tadi. Keren banget nih Kak Mira. Nah kalau misalkan nih Kak kita bahas tentang emisi atau juga jejak pengurangan karbon. Ada nggak sih Kak pengaruhnya nih? Semisal kita sudah berusaha nih mengurangi emisi karbon itu sendiri dengan menggunakan teknologi-teknologi yang tadi sebelumnya sudah kita bahas. Kira-kira seberapa besar sih Kak pengurangan emisi karbon yang bisa dihasilkan ketika kita ngadop teknologi-teknologi kayak gitu tuh? Oke, tergantung ya Mbak ya, sifatnya masif atau enggak gitu. Tapi at least untuk perusahaan yang memang sektornya biasanya itu kayak manufaktur atau transportasi itu kedua kedua perusahaan tersebut termasuk pertambangan termasuk big emitter Mbak di Indonesia gitu. Jadi mereka itu yang menyumbang emisi
karbon paling besar gitu ya, presentasinya dibanding dengan industri-industri yang lain. Nah, biasanya kalau mereka sudah aware untuk mulai menghitung, mulai mengurangi emisi karbon mereka, tentunya pasti dampak yang kita rasakan itu cukup nyata gitu ya. Misalkan Cukup mungkin Mbak saya. Suti beberapa waktu belakangan ini mulai ngerasa kalau kok suhu di tempat kita gitu ya, di sekitar kita tuh semakin panas gitu ya. Benar, Kemudian benar. pas lagi musim kemarau, Mbak Suti ngerasa nggak kok tiba-tiba malah hujan dan banjir di beberapa daerah. Kemudian Betul. kebalikannya ketika musim hujan, kok malah beberapa daerah itu kekeringan gitu kan. Ini kan sebuah anomali ya Mbak ya. Nah itu kan Betul. salah satu penyebabnya adalah karena pemanasan global gitu. Nah ini terjadi memang secara global, tetapi itu salah satu sumbernya itu ya dari emisi tadi gitu. Kalau tidak kita kendalikan, itu ya pasti akan lebih memperburuk kondisi bumi kita gitu ya. Terus sekarang ini kan berasa banget ya Mbak kalau misalkan di jalan Benar, benar. biasanya macetnya cuma 1 jam atau berapa jam, kok sekarang jadi 2 jam lebih gitu kan. Nah itu karena memang Betul. dari kita tuh udah nggak aware nih dengan hal tersebut. Kita masing-masing bawa kendaraan pribadi gitu ya, nggak mau sama-sama coba pakai transportasi massal, akhirnya Transportasi umum. numpuk semua di jalan. Itu tuh emisinya tuh yang bikin panas bumi gitu. Oke. Berarti kalau misalkan kita menilai kembali nih kayak efeknya itu sebenarnya banyak nih ya. Mungkin nih beberapa orang mungkin memang belum sadar nih, tapi sebagian besar orang lainnya pun juga mungkin sudah mulai sadar ya kalau misalkan pemanasan global tuh nggak main-main loh Ya, efeknya nih buat kita semua, buat keberlangsungan hidup kita pun juga nanti ke depannya seperti apa itu ya ditentukan dari apa yang kita pupuk, apa yang kita lakukan hari ini. Iya. iya, betul Kalau banget aku Mas juga Uti. mulai merasakan sih Kak, kayak kalau misalkan nih aku lagi ke kota-kota besar gitu kan, melihat tingkat kemacetannya dan juga melihat betapa padatnya penduduk dan juga dari jumlah aktivitasnya itu kayak memang wah luar biasa sih, challenging banget ya. Kayaknya untuk bisa nih sama-sama menyadarkan dan meningkatkan awareness-nya orang-orang lagi. Tapi semoga kita bisa sama-sama nih kayak pelan-pelan nih mungkin mulai dari kegiatan-kegiatan seperti ini nih kita bisa berkolaborasi seterusnya, nanti kita bisa juga spread awareness untuk rekan-rekan yang ada di luar sana. Oke nih Kak, kalau kita bahas tadi sudah gimana sih tantangan dari perusahaan-perusahaan yang mengadop teknologi hijau untuk mengurangi emisi karbon. Nah, kalau selanjutnya nih dari sisi keekonomian, kondisi pembiayaan berkelanjutannya kan tadi kan katanya investnya itu juga cukup menarik nih kayak angkanya. Sedangkan yang kita tahu kalau misalkan untuk mendukung proyek-proyek emisi karbon itu eh, mungkin butuh investasi yang juga cukup besar. Nah, itu ada peluang nggak sih Kak, peluang bisnis di sektor itu sendiri gitu? Peluangnya banyak ya Mbak. Saat ini itu perusahaan sudah mulai berlomba-lomba Mbak untuk mengklaim inisiatif pengurangan emisi mereka untuk bisa didaftarkan di SRN KLHK gitu. Jadi dengan Oke. proyek mereka bisa didaftarkan, mereka bisa ikutan kan jualan karbon di carbon trading lewat IDX karbon gitu. Nah di sini memang tantangan utamanya tadi di investasi. Tapi as long as perusahaan itu punya sebuah perencanaan yang baik untuk pembuatan proyek ini gitu ya. Walaupun investasinya besar tapi kita lihat ke depan misalkan itu kita bisa mendapatkan revenue kembali loh ketika kita bisa jual karbon kita gitu kan, proyek kita keluar gitu. Nanti dibeli sama perusahaan yang punya utang emisi dalam tanda kutip gitu ya, artinya mereka menghasilkan emisi di atas ambang batasnya mereka sehingga harus mengkompensasi menyeimbangkan itu harus beli karbon. Nah beli karbon kan dari proyek-proyek ini salah satunya gitu ya. Dan sekarang udah banyak yang mulai main nih Mbak di carbon trading Oke. untuk biasanya tuh perusahaan yang berani invest di situ mereka juga berharap bisa dapat revenue lagi nih dari pembelian karbonnya nanti gitu. Oke, berarti sebenarnya industri ini tuh cukup bisa dibilang cukup menjanjikan ya Kak ya, karena ternyata juga sekarang saking masifnya nih dari kalau kita bahas dari sisi keekonomian itu pun juga sudah ada istilah tentang carbon trading itu sendiri ya Kak ya. Iya, Luar betul. biasa nih. Kayak menarik banget ya. Nanti mungkin boleh kita bahas kapan-kapan lebih dalam nih soal carbon trading. Carbon Oke, trading, siap. iya.
Oke nih Kak Mira, gimana nih Kak kalau misalkan lanjut nih menurut pandangan Kakak. Tadi kan kita nggak bisa ya melaksanakan itu semua, mencapai semua target-target yang tadi sudah kita susun, baik itu mungkin perusahaannya BUMN atau non BUMN, tanpa mungkin regulasi, karena kan kita terikat dengan regulasi pemerintah nih Kak ya, yang mengatur semua pelaksanaan itu tadi, mulai dari carbon trading dan juga mungkin hal-hal lainnya. Nah kalau misalkan kebijakannya nih, kebijakan keberlanjutan yang ideal itu untuk meningkatkan nilai bisnis dan mitigasi resikonya tuh gimana sih Kak sebenarnya yang mungkin ideal nih menurut pandangan Kamira? Oke, jadi memang benar tadi dari Mbak Suti ya yang sempat Mbak mention kalau tantangan terbesar itu juga memang kita nggak bisa Mbak jalan sendiri gitu. Biasanya Betul. perusahaan untuk bangun sebuah inisiatif atau program mereka juga menggandeng banyak sektor gitu ya, baik itu pemerintah atau misalkan perusahaan lain mungkin atau komunitas dan juga startup-startup. Biasanya mereka menggunakan dana CSR mereka mungkin karena kan pasti di CSR ada ya tiap tahun dananya. Nah, itu bisa mereka alokasikan juga untuk proyek pengurangan emisi ini. Gak banyak dari perusahaan yang seperti itu juga gitu. Nah, di sini kalau misalkan secara regulasi sebenarnya belum ada yang mengatur secara ketat gitu, Mbak. Oke. Bahkan untuk menghitung pun itu perusahaan saat ini mungkin baru di sektor pembangkit listrik dengan tenaga batu bara yang sudah memiliki batas atas emisi gitu. Kemudian nanti menyusul di sektor avolu atau sektor kehutanan dan sektor lainnya itu masih menyusul dan itu kita nggak bisa prediksi ya kapan gitu akan benar-benar ditetapkan nih sama kementerian gitu. Nah sekarang yang baru mendapatkan atau istilahnya terikat dengan regulasi itu tuh baru di kedua sektor itu, sedangkan sektor lainnya tuh sifatnya masih voluntary Mbak, masih sukarela gitu. Oh, I see. Bahkan itu bukan sebatas maksudnya itu masih di tahap menghitung gitu kan, belum mengurangi. Dan biasanya Belum mengurangi. kalau menghitung aja mereka voluntary, apalagi mengurangi gitu kan, pasti jadi Betul. second option juga gitu. Nah ini yang memang sama-sama sih termasuk tadi yang Mbak Suti bilang juga perlu awareness gitu kan, menggandeng banyak pihak untuk semakin menyadarkan mereka tuh harus mulai dari sekarang karena kan dampaknya udah nyata banget nih kita rasakan dan kita nggak bisa yang hanya berpaku pada menunggu nih regulasinya benar-benar ketok palu. Nah itu menurut saya sih kurang Betul. efisien ya dan kurang bisa bergerak cepat aja karena Indonesia cukup ketinggalan nih Mbak dibanding dengan negara-negara di luar sana yang memang mereka tuh udah diwajibkan untuk melaporkan emisi gitu. Oke, kira-kira nih Kak, kayaknya menarik deh. Kalau misalkan dari semua, aku nggak bisa bilang semua ya, mungkin mostly atau sebagian besar industri yang ada di Indonesia itu bisa nggak sih diprediksi ada berapa persen gitu yang mungkin sudah concern dan melaporkan dan juga berusaha nih mengusahakan untuk pengurangan emisi itu? Mungkin masih di bawah 10% ya Mbak ya dari keseluruhan gitu ya. Oke, Karena kalau berarti memang masih cukup. mereka iya, mereka masih sangat cukup kurang nih awareness-nya gitu karena kalau nggak terikat peraturan, nggak kena sanksi, nggak kena denda, mereka nggak mau gitu Oh, I maksudnya. see. Iya, iya. Kemudian kalau mereka mungkin nggak ada keperluan untuk bisa mendapatkan pendanaan dari investor mereka gitu kan, itu juga mereka mungkin nggak akan aware untuk ngitung karbon karena kan pasti ada budgetnya Mbak untuk ngitung karbon gitu kan. Nah Betul. biasanya perusahaan yang tidak terikat regulasi artinya mereka mereka tahu regulasi di kita masih belum terlalu ketat gitu ya. Tapi mereka didorong sama investor mereka dan kebanyakan tuh investornya dari luar, dari Dari Eropa luar gitu. ya? Oh, Eropa, betul. iya, Eropa sudah sangat ketat Mbak untuk emisi ini. Mereka nggak mau invest di perusahaan yang ternyata jelas-jelas menghasilkan emisi besar gitu. Jadi Hmm. didoronglah perusahaannya kalau lu mau gue invest, hitung dulu emisinya berapa gitu. Nah Oh, kalau I see. misalkan mereka udah ada kepentingan seperti itu baru tuh mereka mau ngitung emisi karbon terus gimana cara nguranginnya biar apa biar mereka tetap terus dapat pendanaan dari investor mereka gitu. Oh, oke. Berarti kalau bisa dibilang ya masih cukup awareness-nya lah ya mungkin masih cukup rendah ya kalau misalkan untuk di Iya. negara kita nih ketimbang dengan negara-negara lain. Kira-kira ada nggak sih Kak hal yang mungkin paling basic yang mendasari gap itu tuh kenapa bisa sejauh itu gitu dari teman-teman mungkin yang sudah mulai lebih masif menggunakan metode-metode kayak gini di luar sana? Biasanya mereka paling mudah
karena ada dukungan regulasi gitu. Biasanya kalau Oh, regulasinya udah ketok palu, benar. biasanya udah ada sanksi dan denda yang keluar kalau mereka tidak melaksanakan keputusan tersebut gitu ya. Tapi kalau misalkan sampai sekarang sifatnya pun masih sukarela gitu ya, mereka Mm-mm. juga tahu kalau itu Ya, nggak ada ya sanksi atau udah. denda Oh, apapun ya udah. gitu. Kayak, Iya, ya, heeh. kayak sosok aja gitu ya berarti ya. Iya betul. Oke. Oh. Berarti penting dong Kak ya, kita itu bisa menjaga kolaborasi ini, membangun kolaborasi sesama orang-orang yang terlibat dalam industri ini supaya nanti bisa mencapai NGI sama-sama. Kalau dari kamera sendiri, seberapa penting sih Kak sebenarnya kita itu bisa apa ya saling berpegangan tangan supaya bisa mencapai NCI ini tuh bareng-bareng gitu loh. Jadi baik dari segi regulasinya diperkuat dan juga baik dari yang melaksanakan pun juga sadar gitu loh bahwa kegiatan-kegiatan mereka yang menghasilkan emisi itu juga harus dihitung dan diupayakan bagaimana caranya bisa dikurangin gitu. Oke, penting sih Mbak, karena kita balik lagi ya tadi nggak bisa jalan sendirian gitu. Perlu kita kolaborasi dengan pemerintah, kita tetap mengawal juga setiap keputusan atau regulasinya pemerintah itu sudah sampai mana. Kemudian di sini juga pemerintah saya tahu nggak tinggal diam sih Mbak, mereka juga sudah mengadakan banyak sekali event-event gitu ya, seperti kemarin tuh ada IITD, IISR, itu Benar. mereka tuh mengumpulkan perusahaan-perusahaan biasanya di sektor ketenaga listrikan untuk dikumpulkan sama-sama ada forum, ada event dan sebagainya gitu. Dari situ Hmm. kan ketika kita ikut serta sebagai peserta gitu ya, sebagai peserta kita tahu oh update-nya sudah sampai sini loh gitu. Nah, di situ pentingnya kita juga sama-sama menjaga relasi itu. Jadi kita tahu nih update terbarunya sudah sampai mana, kemudian dari perusahaan juga sama-sama sudah siap-siap nih untuk mulai ke sana gitu. Karena kan kalau misalnya mereka tidak melakukannya atau melakukannya nanti gitu ya, itu pasti mereka juga ketar-ketir gitu karena untuk Oke, menghitung karbon ini nggak simple gitu Mbak, apalagi ketika benar perusahaan benar yang benar. punya site-nya di mana-mana gitu ya, Hmm, sumber emisinya banyak gitu, dan itu banyak mereka gitu ya Kak. ketar-ketir, iya, apalagi sudah ada wacana tax karbon nih atau Oke, pajak karbon pajak gitu ya, dan itu karbon. mereka udah mulai agak-agak mulai resah gitu ya untuk takutnya tiba-tiba kena pajak gede Kena gitu, pajak. tiba-tiba harus bayar gede, iya, mereka udah mulai takut di situ sih Mbak. Oke, berarti nih Kak, kalau misalkan untuk peran satu platform itu sendiri, gimana sih Kak untuk membantu mengurangi perusahaan-perusahaan tadi nih? Gimana sih cara kerjanya? Mungkin Kak boleh dijelasin sedikit ke teman-teman gimana kita bisa mengkoneksikan perusahaan-perusahaan itu supaya ya bisa inline gitu kan dengan kebijakan maupun juga dengan goals-goals yang pengen kita capai. Oke. Kalau dari kami kan end to end ya Mbak ya, end to end solution. Jadi kita cari tahu dulu nih latar belakang dari perusahaan tersebut sudah sampai mana di tahapnya. Apakah memang perusahaan tersebut sama sekali belum pernah menghitung emisi atau sudah pernah gitu. Biasanya Oke. kalau belum pernah artinya belum ada inventarisasi. Nah, di situ kita masuk berarti dari tahap pertama nih, inventarisasi dulu. Tapi kalau perusahaan sudah pernah menghitung, biasanya kita cek apakah perhitungan sebelumnya itu seperti apa metodenya, seperti apa standar yang digunakan, apakah mau melakukan improvement terhadap perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya atau seperti Oh apa enggak gitu. gitu Karena ya. biasanya dari standar itu mereka ngitung sebisanya nih Mbak, dalam tanda kutip gitu ya, sebisanya sepengetahuan mereka tanpa melibatkan konsultan. Ketika kita cek ternyata sebenarnya bisa loh pakai standar yang memang berlaku nih gitu, atau mulai Oh, oke. atau ternyata sumber emisi yang dihitung sebelumnya belum mencakup semua, sedangkan kan seharusnya komprehensif secara keseluruhan gitu. Nah, di situ Benar kita benar benar. cari tahu dulu gapnya sejauh apa, posisi perusahaan ini sudah sampai mana pada tahap penghitungan karbon gitu. Setelah nanti menghitung, kita bantu untuk membuat pelaporannya Mbak, karena biasanya Oh, mereka entah mau publish juga seperti selayaknya SR, Sustainability betul. Report, mereka nanti Ya, juga bisa publish JSG Report namanya, JSG BSC. Inventory Report, iya. Dan ini juga reportnya nanti juga bisa mereka gunakan kalau mereka mau mencari investor gitu, Hmm, karena ini penting ya juga isi. nih untuk Betul. perhitungan karbon ini gitu. Kemudian dari situ biasanya konsultan masuk, dari situ Oke. kira-kira reduksi program apa ya yang bisa
dilakukan oleh perusahaan ini untuk mengurangi emisinya. Karena kan sudah ketahuan ya Mbak, yang besar tuh di mana, terus reduksinya nanti strateginya seperti apa. Nanti kita buatkan semacam decarbonization journey gitu, perjalanan dekarbonisasi perusahaan dari tahun ke tahun. Nanti ada targetnya, oh tahun depan itu harus berkurang sekian persen, 3 tahun ke depan berkurang sekian persen. Nah, itu yang biasanya kita tawarkan ke perusahaan. Oh, oke. Berarti kalau dari penentuan target itu bisa jadi tiap tahun tuh ada peningkatan gitu ya, kayak semisal Iya. tahun ini kita akan berniat mengurangi 3%, tahun berikutnya kita akan mengurangi 5% dan seterusnya gitu ya? Iya, betul. Oke, keren banget sih. Berarti dari banyaknya perusahaan itu bisa dibantu nih oleh satu platform untuk menghitung jejak karbonnya. Tadi kita mulai dari mencari latar belakangnya dulu, bahkan beberapa investor juga mungkin butuh banget ya dari yang namanya sustainability report dari perusahaan-perusahaan yang sudah berupaya melakukan pengurangan upaya net zero emission itu tadi. Oke, keren banget nih Kak, insightful banget nih dari Kak Mira. Tadi kita ngobrol-ngobrol soal gimana sih sebenarnya posisi dari ataupun juga kontribusi dari teman-teman di satu platform buat mengurangi net zero emission yang ada di bumi kita tercinta ini. Nah, kalau misalkan sebelum kita tutup nih Kak, dari Kak Mira sendiri mungkin boleh ada closing statement atau mungkin ada pesan dan kesannya nih buat teman-teman pendengar dan juga audiens kita nih di luar sana terkait dengan gimana sih upaya menjaga keberlanjutan bumi. Iya. Jadi bumi kan kita tempatin bersama gitu ya Mbak ya. Dan yang bumi ini nggak cuma untuk generasi sekarang aja gitu, tapi juga kita tinggalkan atau kita wariskan untuk generasi yang akan mendatang, anak cucu kita gitu ya. Dan terkait dengan net zero emission, kita pahami memang ini bukan sekedar tujuan lagi saat ini, tapi udah menjadi sebuah kebutuhan gitu kan. Dimana langkah-langkah yang kita ambil hari ini itu akan menentukan apa yang akan terjadi di masa depan atau di masa yang mendatang gitu. Di sini memang penting atau perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak, dari berbagai sektor, dan juga minimal komitmen dari diri kita sendiri untuk mulai mengurangi emisi yang kita hasilkan dari kita sendiri gitu, dari kita pribadi gitu. Betul, untuk menciptakan dunia yang nanti lebih berkelanjutan dan juga lebih hijau. Oke, luar biasa nih Kak closing statement-nya. Berarti dari kita sendiri akan kembali untuk kita gitu ya? Iya, betul. Oke nih, mungkin thank you banget nih dari Kak Mira sudah mewakili dari teman-teman satu platform supaya kita bisa sharing nih tentang wawasan dan juga pengalaman Kak Mira nih selama berkecimpung di dunia industri EBT ini. Nah, menarik banget ya tadi teman-teman juga obrolan kita sudah menilik makna NZE itu sebagai apa aja, terus juga tadi kita juga sudah singgung nih tantangan-tantangan apa aja yang dihadapi dalam upaya mencapai NZE itu sendiri, terutama dari point of view-nya satu platform sebagai platform yang bergerak di bidang ESG management. Dan tadi juga kita bisa sharing banyak nih sama Kak Mira. Thank you banget Kak sudah bersedia berbagi bersama dengan audiens kita semua. Semoga nanti ke depannya kita bisa semakin aware ya Kak ya untuk mau terlibat dalam upaya pencapaian NZE itu sendiri. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman pendengar sekalian untuk terus ikuti episode-episode podcast lainnya dan juga program Bicara Energi, dan pastinya juga dari satu platform yang bisa kamu akses melalui website bicaraenergi.id, akun Instagram kami di @bicaraenergi, serta channel YouTube-nya Bicara Energi. Jangan juga lupa follow, like, and share, serta nyalakan notifikasinya ya, karena akan ada informasi-informasi menarik yang pasti nggak akan kamu lewati. Jadi sampai bertemu di next episode, dan terima kasih Kak Mira dan juga teman-teman satu platform. Terima kasih Mbak Suti. Terima kasih.